Bapa di dalam surga, sebelum kami menutup mata ini untuk selamanya, Bapa, layakkanlah kami sekalian melalui kebenaran firman-Mu yang acap kali kami dengar, kiranya hidup kami semakin saleh dan berkenan di hadapan Tuhan, mengikis segala keduniawian, dan benar-benar kami memiliki fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaan-Mu. Bapa, tolonglah kami semua, kami yang penuh dengan cacat celah dan kekurangan. Bapa, benahilah hidup kami melalui sabda-Mu Tuhan. Jadikanlah kami tahir dan dikuduskan cara berpikir dan hati kami. Ini doaku, ini doa kami Bapa. Dan sepanjang kebenaran firman-Mu diuraikan Roh Kudus, bekerjalah, beracaralah di tengah-tengah kami. Jamalah kami dengan kuasa firman-Mu, jamahlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Jamah kami. Kami membutuhkan kebenaran-Mu, kebenaran yang mengubahkan. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hormat, dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Terima kasih Pak Chan sudah datang ke tempat ini bersama dengan kita beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita pasti telah memiliki smartphone. Dan jika saudara menggunakannya saat mengambil gambar, maka saudara dapat membuat wajah seseorang dapat menjadi lebih cerah. Wajah seseorang menjadi lebih hidup, bercahaya. Noda di wajah bisa hilang. Kawah akibat rudal jerawat juga Bapak Ibu rata. Itu karena filter. Karena filter. Jadi setiap handphone cerdas yang saudara miliki itu pasti ada filternya. Nah Bapak Ibu, padahal realitasnya kan tidak begitu. Masalahnya bukan pada objek, tetapi kepada filter di handphone kita. Nah sekarang coba bayangkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus tergantung hina antara bumi dan langit. Ketika Tuhan Yesus disalibkan. Di bawah banyak orang yang memandang kepada salib. Tetapi mereka semua yang memandang kepada Tuhan itu menggunakan filter yang berbeda. Menggunakan filter yang berbeda. Nah, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan hal ini kepada saudara, saya mengajak kita melihat Alkitab kita, Lukas pasal 23, mulai ayat yang ke-32, kita akan baca bersama sampai 43, ya. Saya akan membaca secara responsoria. Saya membaca ayat 32, saudara, ayat 33 dan seterusnya ya. Saling bergantian. Saya mulai ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. 33. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.
Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Semua orang memandang kepada salib, fokus kepada salib. Mereka jepret salib itu. Tetapi masing-masing orang menggunakan filter yang berbeda. Kita lihat bagaimana kemudian di ayat 35. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Pemimpin memandang Tuhan Yesus, tetapi dengan filter di hatinya. Yaitu dia memandang Yesus sebagai kompetitor, sebagai rival. Dan karena dia memandang Yesus sebagai kompetitor atau rival, maka Yesus dianggap sebagai ancaman. Ancaman terhadap jabatannya, ancaman terhadap reputasinya. Kenapa? Kenapa Yesus dijadikan ancaman? Karena banyak orang mengikut Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus mengajar, memberitakan firman, Alkitab mencatat dia mengajar dengan penuh kuasa. Itu sebabnya banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Sehingga para imam kehilangan reputasi, kehilangan pengikut. Ini menjadi ancaman. Sementara para imam, pimpinan imam besar Kayafas sudah membangun sistem untuk menguntungkan diri mereka, mengumpulkan pundi-pundi ekonomi mereka. Nah, Bapak dan Ibu, jadi Yesus dipandang sebagai ancaman. Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah mereka tahu siapa yang disalib itu? Tahu bukan berarti mengenal Yesus. Apakah mereka tahu siapa Yesus itu? Tahu Bapak Ibu. Karena mereka seorang terpelajar. Bahkan sejak kelahiran Tuhan Yesus, bukankah orang-orang Majus bertanya kepada ahli-ahli kitab, di manakah raja yang dilahirkan itu? Dan mereka menjawab dengan tepat. Dan Mesias yang melayani di tengah-tengah manusia, melayani dengan kuasa. Seperti apa yang juga telah dituliskan di dalam perjanjian lama. Mereka orang terpelajar, mereka tahu siapa Yesus itu. Apalagi dengan mujizat yang dilakukannya. Orang mati dibangkitkan. Dan mereka tahu apa yang terjadi kepada keluarga di Betania ketika Tuhan membangkitkan Lazarus. Mereka tahu, kalau saudara baca para imam membicarakannya. Dan mereka tahu siapa Yesus itu. Tetapi tahu siapa Yesus bukan berarti mereka menerima Yesus. Justru mereka menolak Yesus. Secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Banyak orang menolak karena tidak tahu. Ini menolak. Dia tahu dan
para imam menolak. Menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua, kita lihat ayat berikutnya, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Orang Yahudi para prajurit memandang Tuhan itu dengan filter masa bodoh. Yang penting menyelesaikan tugas. Mereka tentara, mereka prajurit, diberi tugas, diberi tanggung jawab. Ya sekedar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Jadi kalaupun dia mengolok-olok Tuhan Yesus, gak punya urusan dengan Yesus. Mereka gak pernah baca kitab suci. Dan mereka gak peduli kitab suci orang Yahudi, gak peduli. Jadi siapapun yang disalibkan itu adalah orang yang memang diberi perintah kepada para prajurit untuk menghukum mati, mengeksekusi mati Yesus. Mereka nggak peduli. Masa bodoh. Yang penting tugas selesai. Jadi kalau mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, itu sebagai hiburan tanpa nada kebencian, Bapak Ibu. Di hati mereka karena tidak mengenal Yesus dan gak peduli siapa Yesus. Nah hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang masa bodoh dengan Tuhan Yesus. Masa bodoh, kenapa? Aku punya urusan. Aku gak punya urusan dengan Yesus, itu Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhanku gitu. Dan adakah orang Kristen yang juga gak peduli dengan Yesus? Ada Bapak Ibu. Dia tahu siapa Yesus, tapi dia gak peduli dengan Yesus. Pak, Yesus gak kelihatan. Yesus gak kelihatan tersalib. Jadi gimana kami jepretnya dan pakai filter apa? Saudara, banyak orang Kristen juga pakai filter masa bodoh. Yesus tidak kelihatan memang. Tapi ada firman-Nya. Ada Roh Kudus yang menegur, mengingatkannya. Juga ada pekerjaan Tuhan. Dan banyak orang gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bukankah itu sama artinya tidak peduli dengan Yesus? Setuju Bapak Ibu? Mereka gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Lalu kita lihat, ada para murid yang berdiri jauh-jauh. Memandang kepada salib. Jepret salib tapi dengan filter juga. Apa filternya? Filternya adalah ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan. Karena para murid itu pasti bisa dikenali. Pasti bisa dikenali. Itu sebabnya mereka jauh-jauh memerhatikan salib. Menunggu, berharap Yesus itu menyatakan kemuliaannya, menyatakan kekuasaannya. Seperti ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melepaskan setan-setan yang mengikat. Mereka menunggu. Seandainya raja ini yang kami tahu dia adalah Mesias, menyatakan kemuliaannya, memperlihatkan kekuasaannya, mereka segera menghampiri Tuhan. Banyak orang percaya Yesus. Percaya. Orang Kristen dan percaya. Bukannya nggak peduli, dia percaya. Tapi mereka orang-orang yang tidak berani hidup untuk Tuhan Yesus. Mereka tidak berani menyatakan imannya di tengah-tengah dunia. Nggak berani. Di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan, yang menghina Tuhan dengan sikapnya, dengan kehidupannya, dengan ucapannya, dengan perilakunya, dia takut. Takut menyatakan imannya. Jadi banyak orang yang takut menerima konsekuensi dari pengiringannya kepada Tuhan. Kalau kita Kristen, kalau menurut Pak Chan, ada satu kanalnya adalah ngakunya Kristen. Kristen ngakunya ya Pak. Ngakunya Kristen, aku orang Kristen, tapi takut jika menerima konsekuensi akibat pengakuannya sebagai pengikut Kristus.
Nah ini murid-murid Tuhan seperti itu. Lalu ada lagi penjahat. Ada berapa penjahat yang ikut disalib? 2. Yang baik sebelah mana? Enggak dua-duanya ya. Enggak dua-duanya Bapak Ibu. Sama-sama penjahat. Kita lihat tadi di ayat 32. Ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat. 2 penjahat untuk dihukum mati bersama dengan dia. Nah, dia memandang Yesus. Dia jepret Tuhan Yesus. Tetapi dengan filter juga. Apa filternya? Filternya begini Bapak Ibu. Yang dia harapkan adalah Yesus menyelamatkan fisiknya. Karena saat itu dia sedang menderita. Pak, Ibu, eksekusi penyaliban itu adalah suatu penderitaan yang amat sangat menyakitkan. Baik secara fisik karena disalib, juga secara psikis. Hukuman yang sangat menyakitkan Bapak Ibu. Nah, saudara, yang dia harapkan ketika dia berkata, seorang penjahat yang digantung, ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Kan dia dengar bahwa Yesus itu Mesias, Raja yang punya kuasa. Dia mendengar pasti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, paling tidak desas-desus. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan aku dan kami ini. Yang diharapkan adalah apa Bapak Ibu? Agar Tuhan Yesus segera menyelesaikan penderitaan yang dialaminya itu. Agar Tuhan segera menyelamatkan dirinya dari penderitaan jasmani. Agar penderitaan fisik ini bisa segera diakhiri. Jadi banyak kali ya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya Yesus itu fokusnya adalah keselamatan jasmani. Mereka nggak peduli dengan fisik, dengan rohaninya maksud saya. Yang mereka butuhkan, yang mereka pikirkan adalah bagaimana aku bisa selamat secara jasmani. Tuhan Yesus dipandang sebagai juru selamat keuangan, juru selamat bisnis, juru selamat karir, juru selamat sakit penyakit. Bukan keselamatan jiwa. Ini yang diharapkan oleh salah satu penjahat yang disalibkan. Nah yang satu lagi kan ada penjahat tua. Satu lagi ketika dia memandang Tuhan Yesus pakai filter atau tidak. Yang ini beda Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Nggak ada yang tahu. Karena nggak diceritakan yang mana ini penjahat yang mana. Cuma tradisi bilang sebelah kanan. Karena kanan selalu berbicara tentang sesuatu yang baik. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu gitu ya. Tangan kanan lebih baik. Padahal Alkitab mencatat tidak diberitahu yang baik yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang menghujat Yesus penjahat sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya. Ini kata baik tadi maksudnya kan menghujat atau tidak menghujat maksud saya. Namanya juga penjahat, mana ada yang baik gitu kan ya. Oke. Jadi penjahat ini Bapak Ibu, yang satu lagi yang tadi menghujat, yang mengharapkan keselamatan jiwa, dia tidak pakai filter. Apa adanya. Dia jepret Tuhan apa adanya. Dia melihat Tuhan dengan hati yang hancur. Dan jujur Bapak Ibu. Dan jujur. Hari ini Bapak Ibu. Banyak orang melihat Yesus. Tetapi tidak semua orang melihat Yesus dengan benar. Karena mereka masih pakai apa? Filter. Nah saya bertanya. Saudara pandang Yesus. Filternya apa? Apa filter saudara? Saudara jepret Tuhan Yesus. Fokus lensa saudara kepada Yesus, lalu saudara jepret Yesus. Pertanyaan saya, saudara pakai filter nggak?
Kalau pakai filter, apa filternya saudara? Penjahat yang satu ini tidak pakai filter. Pertanyaannya, mengapa dia bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias? Yesus adalah Raja yang dinantikan itu. Kenapa bisa? Saudara mau tahu jawabannya? Saudara mau tahu jawabannya? Kalau tidak saya nggak terusin. Nggak mau tahu jawabannya. Sementara banyak orang tidak tahu siapa Yesus. Kecuali para imam, karena mereka terpelajar. Tapi sebagian besar tidak tahu. Tapi kenapa justru penjahat yang satu ini tahu siapa Yesus itu? Mengapa saudara? Karena dia mengalami penderitaan jasmani. Karena dia mengalami penderitaan jasmani. Jadi yang pertama Bapak Ibu, penderitaan jasmani membuka realitas kekekalan. Penderitaan jasmani membuka realitas kekekalan. Jadi penderitaan badani seperti yang dialami oleh penjahat itu membuat dirinya terpojok. Berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dia mengalami tekanan, putus asa, desperate, dan hopeless. Memang hukuman salib itu Bapak Ibu benar-benar digunakan untuk menekan jiwa seseorang dan juga menghancurkan fisik seseorang. Memang orang yang disalib benar-benar dibuat semenderita mungkin, sesakit mungkin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Roma. Sehingga dalam keadaan tersalib, dia tidak memiliki masa depan. Dia tidak memiliki kesempatan kedua untuk hidup. Dia sudah melihat lorong kekekalan Bapak Ibu. Kalau dulu dia sebagai seorang penjahat, katakanlah dia seorang pemimpin. Seperti pemimpin kartel. Ditakuti, punya reputasi, ditakuti, disegani. Hari itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau dia juga punya backing orang kuat, mana orang kuat yang bisa tolong dia? Sekarang dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa selain dia melihat realitas dosa yang sudah dilakukan dan realitas kekekalan. Dan frustasi orang ini. Tetapi justru Bapak Ibu, dalam kondisi itulah ia melihat Yesus sebagai pribadi yang lain. Dia bisa melihat Yesus sebagai raja ketika segala sesuatu dalam hidupnya itu hancur. He saw Jesus as king when he came to the end of himself. At the end of himself. Hancur. Hidupnya sudah hancur. Tatanan hidupnya sudah hancur. Tapi justru dia melihat Yesus sebagai raja. Jadi harus hancur dulu hidup kita, baru kita bisa memandang. Dengan hancur dulu hidup kita sampai memandang kekekalan baru, kita bisa menyatakan Yesus itu adalah raja. Ada satu quotes yang berbunyi begini Bapak Ibu. Sometimes people don't see God when they are strong, but when they are at the end of themselves. Jadi begitu seseorang sudah hancur, barulah dia dapat memandang Tuhan dan mengenal Tuhan. Ironi ya Bapak Ibu ya, kenapa mesti begitu ya? Tapi itulah dunia. Ketika orang sedang berada di puncak karir, di puncak prestasi, seringkali orang tidak memandang Tuhan. Tetapi ketika orang itu berada di titik terendah dalam hidupnya, hancur hidupnya, justru seseorang baru melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai hancur dulu baru kita melihat Tuhan ya.
Tetapi kalau kita dihancurkan Tuhan supaya kita melihat Tuhan, terpujilah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Memang bukan karena penderitaan itu secara otomatis membuat penjahat ini diselamatkan. Tetapi begini, penderitaan fisik dapat menghancurkan kesombongan, keangkuhan, reputasi yang kita banggakan. Dan hal itu, dengan hancurnya semuanya itu, membuka pintu realitas kekekalan. Kita bisa memandang Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Setelah memandang realitas kekekalan, akhirnya kita membutuhkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang Tuhan izinkan kita sampai di titik hancur. Bukan untuk menghukum kita, bukan. Supaya kita akhirnya bisa melihat Yesus dengan benar. Setuju Bapak Ibu? Jadi banyak orang tidak bisa melihat Yesus dengan benar. Kenapa? Dibutakan oleh keadaan hidupnya yang serba mapan, senang, di puncak karir, orang lupa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan penderitaan itu menghampirinya, supaya dia dapat mengenal siapa Tuhan itu. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa penjahat itu bisa mengenali Yesus sebagai Mesias dan Raja? Tentu tadi jawabannya karena penderitaan fisik. Yang kedua, penderitaan fisik membuka mata rohani Bapak Ibu. Yang pertama tadi membawa seseorang kepada realitas kekekalan. Udah di ujung kematian dia. Udah lihat kekekalan. Nah yang kedua, penderitaan membuka mata rohaninya. Lihat di ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Tentu Bapak Ibu ngomongnya nggak seperti saya ini cepat. Namanya orang lagi dipaku, kesakitan. Tentu bicaranya juga pasti perlahan-lahan, ya kan? Dengan sambil menahan sakit Bapak Ibu. Ini karena saya lagi baca saja cepat-cepat Bapak Ibu. Kalau nonton film The Passion of Christ mungkin bisa ngebayangin gimana sakitnya, gimana depresinya orang itu. Ya. Lalu dia bicara seperti itu. Nah penjahat itu berkata, kita memang selayaknya dihukum, tetapi dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Hebat loh. Ini membuka, dengan penderitaan itu membuka mata rohaninya. Artinya apa? Ketika salah satu yang disalib itu mengejek Tuhan, justru dia punya ketajaman rohani. Dia melihat sesuatu tentang Yesus itu. Sementara orang memandang Yesus itu lemah, Yesus itu kalah, Yesus tidak berdaya. Tetapi dia memandang Yesus dari sisi yang berbeda. Kalau kita pantas kita bersalah, kalau dia enggak, dia enggak punya salah. Yesus tidak punya salah, kalau kita punya salah. Kita pantas disalibkan, kalau Yesus tidak layak untuk disalibkan. Coba kita lihat di ayat 14 Bapak Ibu. Dia juga mendengar desas-desus apa yang dibicarakan oleh Pilatus, oleh banyak orang. Coba kita baca 14, 23. Dan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kalau bus PPD saja tidak boleh saling mendahului. Oke, kita sama-sama 2, 3. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Ada kesalahan Yesus? Tidak ada. Di ayat 22, ini Pilatus setelah bolak-balik, Yesus dibawa lagi kepada Pilatus setelah ketemu imam, ketemu Herodes, dibawa lagi kepada Pilatus. Ayat 22 kita baca ya, 23. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka,
Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Yesus gak punya salah. Pilatus sudah mengadili dan menyatakan tidak ada salah secuil pun, sedikit pun. Yang pantas untuk diberikan hukuman mati. Nggak ada yang salah daripadanya. Artinya Yesus benar-benar pribadi yang kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hidupnya saleh, tak bercacat, tak bercela. Itulah Tuhan kita Yesus. Dalam seluruh perilaku hidupnya didapati saleh. Tidak ada kesalahan. Tidak ada. Saudara tahu sepanjang Yesus berkhotbah memang tidak ada mata-mata. Apapun yang disampaikan pasti nyampe. Adakah prajurit Romawi yang menangkap Yesus karena dicurigai melakukan politik yang jahat kepada pemerintah? Mau mengadakan pemberontakan ada? Nggak ada. Pasti ada mata-mata yang mengikuti Yesus kemanapun karena penggemar Tuhan banyak, pengikutnya banyak. Apa yang dia sampaikan? Pasti ada mata-mata. Dan apa yang dia tahu dia akan ceritakan. Tapi Yesus nggak pernah ditangkap. Sebab Bapak Ibu, orang Yahudi sedang dijajah. Dan penjajah berusaha mengamankan wilayahnya itu. Khususnya Pilatus sebagai wali negeri harus memelihara keamanan, stabilitas negeri itu. Tidak boleh ada pemberontakan. Dijaga benar. Jadi mata-mata juga disebar. Makanya ada orang zelot yang berusaha mengadakan pemberontakan. Orang zelot. Musuhnya orang Romawi. Yesus pernah diinterogasi oleh para prajurit? Enggak. Tidak, saudara. Jadi Yesus hanya mengajarkan kebenaran. Justru yang kesal itu kebanyakan adalah orang Farisi. Ahli Taurat, para imam. Di mana Yesus sering menghardik mereka. Itu sebabnya Yesus dipandang sebagai ancaman. Kembali ke sini. Yesus tidak bersalah. Ayat 34 kita baca. Yesus sebagai orang yang kudus. Itu di mata dari penjahat ini. Ayat 34 kita baca 2-3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya ini, prajurit-prajurit tadi yang mengolok-olok Tuhan, mereka buang undi untuk merebutkan jubah kebesaran Herodes. Itu jubah yang mahal, makanya mereka buang undi. Jangan sampai sia-sia. Siapa nih yang dapat dari antara kita? Gitu kan? Mereka buang undi. Mereka cuek dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak peduli dengan Yesus. Di situ Tuhan berkata. Ya kita bacanya kan cepat-cepat Bapak Ibu. Ya Bapak ampunilah mereka sebab kita tidak sedang disalib. Kalau kita sedang disalib ngomongnya gimana? Kalau saudara sedang disuntik ya jempol kaki saudara nih sedang disuntik. Coba bayangin, jempol kaki saudara disuntik nih karena cantengan. Jadi mau dicabut kukunya. Disuntik saudara, lalu saudara ngomong ini. Coba bayangin. Pernah disuntik jempol saudara? Jempol kaki karena bukan cantengan, kukunya itu mau lepas. Jadi harus dilepas, paksakan nggak mungkin. Supaya tidak berasa harus disuntik kebal. Oke, bayangin saudara. Waktu disuntiknya, bukan sudah kebalnya. Waktu disuntiknya, bayangin. Panjang. Jadi jarum itu masuk. Kesentuh tulang saudara. Rasanya gimana? Hah? Waduh, gitu doang. Waduh. Saudara, dan Tuhan Yesus berkata, dengan kondisi terpaku Bapak Ibu. Ini pakunya di sini nih. Kalau kita perhatikan kain kafan Turin ya, Shroud of Turin, itu pakunya di sini. Bukan di sini. Kalau di sini robek. Di sini kemungkinan besar. Kalau lihat Shroud of Turin. Ya. Memang tidak dipastikan itu benar atau tidak. Tetapi
hampir 90% itu Shroud of Turin, kain di tari Turin itu memang berbicara, memang itu kain kafannya Tuhan Yesus. Karena ada titik yang tidak bisa dihilangkan itu, satu titik. Dan itu bukan lukisan. Kalau lukisan meresap sampai ke dalam kain. Tapi ini hanya ada di antara kain itu. Hebat itu. Jadi tidak mungkin ada orang zaman itu bisa melukis seperti itu. Ya. Itu 3 dimensi namanya, nggak bisa. Nah Bapak Ibu, Yesus disalib. Saat itu dia berkata, pasti ngomongnya sulit Bapak Ibu. Iya Bapak, Father, gitu pasti. Nahan sakit. Ampuni mereka. Nih Bapak Ibu bayangin kondisinya. Nggak mudah mengampuni orang sudah menghina, menyesah, memakukannya, mengolok-olok. Lalu cuek, anak kita lagi repot di rumah nih beres-beres, anak kita gini aja. Atau main HP. Kesel nggak? Ini lagi disalib. Lu malah bagi-bagi, lagi buang undi. Coba bayangin Bapak Ibu. Kalau kita di situ kuat nggak kira-kira? Tapi Tuhan bisa berkata, ampunilah Bapak. Pak, jangankan kita disalib, diomongin aja. Setan tuh orang memang kurang ajar. Iya benar. Saya juga ada gitunya di hati. Kesel saya. Saya nggak ngomong begitu. Saya nggak ngomongin. Saya nggak berbuat sesuatu apapun yang merugikan. Kenapa nama saya dirusak? Tapi saya harus belajar mengampuni. Belum disalib Bapak Ibu. Baru diomongin ya pacan ya. Baru diomongin. Aduh kalau diomongin sudah gagal Bapak Ibu ya selesai. Kita harus mengikut Yesus. Mengikut teladan Yesus. Ini yang membuat akhirnya penjahat itu terbuka. Terbuka mata rohaninya. Ini orang gak bersalah. Tapi kenapa disalibkan, dihukum. Hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Dia orang baik. Yang kedua, yang mencelikan mata rohaninya. Sudah diperlakukan dengan sangat kejam. Masih dapat berkata. Masih dapat memberikan pengampunan. Ya Bapak ampunilah mereka. Ini mencelikan mata rohaninya dan berkata, ini pasti orang saleh. Ini benar orang saleh. Sehingga saudara, walaupun saudara ngaku Kristen kalau nggak saleh, kalimat linknya Bapak itu ya, kanalnya, saleh katanya. Katanya orang saleh. Ya kan? Apa Pak? Kristen ngakunya. Kristen ngakunya. Kalau kita ngaku Kristen, jadilah orang Kristen yang saleh seperti Tuhan kita ini. Dan orang melihat kesalehan kita. Akhirnya dengan kesalehan itu kiranya mata hatinya terbuka Bapak. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi sebelum orang melihat Yesus sebagai Raja, dia orang pertama yang mengaku Yesus adalah Raja dan benar-benar orang kudus dari Allah. Dia adalah anak Allah, the Son of God. Ini yang kemudian diakui oleh pemimpin dari prajurit, komandan dari prajurit ketika melihat kematian Tuhan dan berkata, sungguh orang ini anak Allah. Tetapi sebelum pengakuan itu, penjahat ini sudah berkata, dia adalah orang kudus. Jadi banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai penolong, pemberi berkat, pemberi solusi. Tetapi tidak melihat Yesus sebagai orang saleh, orang suci, Tuhan yang kudus, Raja yang harus ditaati. Dia memandang Yesus the Son of God, anak Allah, yang kudus. Yang ketiga Bapak Ibu, penderitaan itu melahirkan iman. Yang pertama tadi penderitaan itu membuka realitas kekekalan. Yang kedua, dengan penderitaan itu membuka mata rohani. Yang ketiga, penderitaan itu bisa melahirkan iman. Memang Bapak Ibu, penderitaan tidak otomatis melahirkan iman. Ya. Tetapi penderitaan sering menjadi tempat di mana iman itu dilahirkan.
Jadi dengan penderitaan barulah seseorang memiliki iman. Tidak semua orang yang menderita memang menemukan Tuhan, malah menjadi pahit dan mengeraskan hati seperti salah satu yang disalib itu. Kan dua yang disalib, tapi yang satunya malah mengeraskan hati dan berkata, "Kalau Engkau Mesias, selamatkan kami." Karena kondisinya sudah mendesak. Sudah di ujung kematian, cepat. Dia hanya memikirkan keselamatan jiwa. Nah Bapak Ibu, tetapi memang ada penderitaan justru membuat seseorang pahit hati. Tetapi banyak orang justru menemukan Tuhan saat mereka menderita. Persis seperti penjahat yang satunya lagi. Memang penderitaan sih tidak selalu mengubah kita. Tetapi penderitaan itu selalu membuka kesempatan kepada kita agar kita berubah. Jadi bersyukur kalau kita mengalami penderitaan Bapak Ibu. Ya. Dan satu hal yang perlu kita catat bahwa memang penderitaan itu tidak selalu dari Tuhan datangnya. Memang penderitaan tidak selalu datang dari Tuhan. Tetapi ingat ini Bapak Ibu. Penderitaan walaupun tidak datangnya dari Tuhan, penderitaan itu bisa menjadi bahasa Tuhan untuk mengingatkan manusia yang lupa akan Tuhan. Manusia bisa lupa Tuhan. Dan ini bagian yang terpenting Bapak Ibu. Ketika Yesus yang katanya Raja, yang katanya Mesias. Benar-benar Tuhan Yesus yang selama dia hidup melakukan mujizat. Dan hari itu dia yang pernah melakukan mujizat disalib dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak melakukan mujizat. Yesus tidak turun dari salib. Yesus tidak menunjukkan kehebatannya, supremasinya, kekuasaannya, tidak. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah raja. Mahkotanya, apa mahkotanya Bapak Ibu? Mahkotanya adalah semak berduri. Itu mahkotanya. Singgasananya apa? Salib itu singgasananya. Tapi penjahat ini bisa berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai raja." Apabila Engkau datang sebagai raja, berarti Yesus mati. Nanti dia hidup lagi, datang sebagai raja. Ini berbicara apa? Masa depan atau sekarang? Masa depan. Ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai raja. Dia berbicara tentang masa depan. Dia berbicara tentang kerajaan. Ada kerajaan di balik penderitaan. Ini hebat Bapak Ibu. Ini hebat. Ingatlah akan aku. Dan ini membuat dia mengalami keselamatan Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga. Nggak besok. Nggak lusa. Hari ini juga. Karena dia akan mati. Beberapa menit lagi mereka mati. Hari ini juga. Engkau bersama-sama dengan aku. Di mana? Firdaus. Di Firdaus. Hebat Bapak Ibu. Penjahat bisa memandang Yesus sebagai raja. Sementara banyak orang tidak bisa melihat yang tidak terlihat. Artinya yang tidak terlihat siapa dia. Dia bisa melihat siapa Yesus. Karena apa? Penderitaan yang dialaminya itu. Dan langsung memperoleh keselamatan. Nggak pakai belajar di sekolah teologi ya. Nggak nunggu sempurna. Dia nggak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tidak dipersulit oleh Tuhan. Masuk surga langsung. Modalnya apa? Ya Tuhan, ingatlah apabila Engkau dimuliakan sebagai raja. Ingat aku. Nggak dipersulit. Nggak pakai sekolah. Nggak nunggu sempurna. Nggak ada persyaratan. Hanya buka hati dan percaya dengan kerendahan hati. Diselamatkan. Karena pengakuannya itu pengakuan yang hebat sekali. Luar biasa Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, jika kita berdiri di depan salib, kita melihat Yesus. Apa yang kita jepret Tuhan itu? Dengan filter apa? Ketika kita memandang Tuhan Yesus. Mengarahkan kamera kita kepada Yesus. Pakai filter apa kita? Apa pertanyaan yang ada dalam diri kita? Siapa Yesus itu?
Di atas kayu salib satu penjahat melihat kegagalan, tetapi penjahat yang lain melihat Yesus sebagai Raja. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita dengan jujur dari kedalaman hati kita bertanya, apakah aku sudah melihat Yesus sebagai Raja dalam hidupku? Atau masih meragukan keberadaannya sebagai Raja yang Maha Kudus, Anak Allah yang kudus? Kalau penjahat itu bisa berkata, ingatlah aku, maka hari ini seharusnya kita juga bisa berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Engkaulah Raja dalam hidupku. Bertahtalah dan aku mengikuti jejakmu. Perintahmu ku taati, perintahmu ku turuti. Engkaulah Tuhan yang bertahta dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Tuhan berkati. Amin.